Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unit keempat atau bagian keempat yang berjudul Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan, yang dimana tujuan pembelajaran pada unit ini yaitu pada unit ini kalian diharapkan dapat menginisiasi sebuah kegiatan serta menetapkan tujuan dan target bersama. Selain itu, juga mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian juga diminta untuk mampu menganalisis hal-hal penting dan berharga yang dapat diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan dalam skala negara dan kawasan. Terakhir, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Nah, yang pertama akan kalian pelajari yaitu konsep gotong royong. Nah, pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu, apa yang dimaksud dengan gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi lebih ringan. Nah, untuk pembagian gotong royong sendiri, Kunchoro-Ningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya tolong-menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, atau biasa yang kita kenal dengan opsi. Selanjutnya ada memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Kunchoro-Ningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta upacara. Selanjutnya ada tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan atau bencana. Nah, gotong royong sendiri lahir atas kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama dalam perjuangan bahu bantu membantu dalam gotong royong.
Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial atau social capital untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong terkuat makna collective action to struggle, self-governing, common goal, dan secara sosio-kultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu dan kolektif tertentu. Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa di Indonesia. Secara sosiohistoris, tradisi gotong royong tumbuh subur di dalam pedesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk. Nah, makna gotong royong sendiri sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain bantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong, terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat majemuk. Nah, secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda yang datang ke Jalan Menteng nomor 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan teks kemerdekaan ke berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut diantaranya adalah Muhammad Jailani sebagai anggota Barisan Pemuda Gerindo yang dikirim ke Sumatera. Tercatat nama Uteh Riza Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian ada guru taman siswa yang bernama Sulistyo dan Sri. Ada juga aktivis lembaga Putri Maria Purwo. Mereka menuju ke Sumatera bersama Ahmad Thohir untuk menyebarkan kabar kemerdekaan. Selain itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Mereka pergi ke luar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Di Jogja, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa, berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan kepada masyarakat luas. Spirit gotong royong terus ditanamkan dalam praktik dan dipraktikkan oleh tokoh bangsa lintas agama dan etnis.
baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer. Selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta, di kota bersejarah ini berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar agama, ras, etnis, dan pandangan politik. Dari sisi etnis, terdapat nama Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Jenderal Sudirman, ada Ki Hajar Dewantara, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Sukiman Wiryo Sanjoyo, ada Ali Sadikin, ada Ibrahim Aji, dan ada Muhammad Enoch yang berlatar Sunda. Ada pula Muhammad Hatta, Agus Salim, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, dan Muhammad Natsir yang berlatar belakang suku Minang. Ada juga Simatupang dan Nasution dari Tapanuli. Ada Kalirawang dan Amaramis dari Manado. Terdapat juga nama Muhammad Yusuf dari Makassar. Ada Mr. Asad dan Teguh Hasan dari Aceh, dan ada Ar-Rasyid Baswedan yang keturunan Arab, dan lain sebagainya. Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan yang begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh NU Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, tokoh NU seperti Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Said Syah Muhammad Al-Jailani, tokoh Katolik seperti Ij Kasimo, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh praktik gotong royong sendiri, kalian tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sudah sejak lama, budaya gotong royong telah mengakar dari bumi Indonesia. Sartono Kartijo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan bermacam-macam kegiatan dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya ada tradisi beas perelek yang merupakan tradisi Sunda turun-temurun masyarakat Sunda untuk mengumpulkan beras dari setiap rumah yang biasanya digunakan untuk keperluan dan kegiatan masyarakat. Inisiatif warga muncul karena di desa ini masih banyak warga yang kurang mampu membeli beras di tengah masa pandemi dan corona atau COVID-19. Selanjutnya ada tradisi Rambu Solo di Toraja, yaitu tradisi gotong royong pertama datang dari Toraja merupakan tradisi upacara pemakaman yang sudah cukup terkenal dan melibatkan banyak orang. Dalam proses upacara pemakamannya, biasanya pertunjukan kesenian pun turut disajikan untuk memeriahkan sekaligus memberikan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Selanjutnya ada tradisi morak bola di Sulawesi Selatan. Tradisi ini muncul dari masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi yang bernama morak bola ini merupakan tradisi gotong royong memindahkan sebuah rumah dari satu tempat ke tempat lainnya agar terhindar dari bencana dan malapetaka. Selanjutnya ada tradisi Mars Lalafari dari Mandailing Natal. Martial Pari menjadi salah satu tradisi yang masih melekat dan sejak lama dilestarikan oleh masyarakat Mandailing, Sumatera Utara. Tradisi tolong menolong ini kerap dilaksanakan pada saat mensyuaram dan saat Mahiyabi atau dalam istilah yaitu memasuki masa menanam dan memanen padi. Selanjutnya ada tradisi Ngangun di Kabupaten Bangka. Tradisi unik gotong royong ini terakhir merupakan salah satu aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di dalam suatu desa. Kegiatan yang dilakukan yakni membawa dulang berisi makanan ke masjid atau langgar ketika menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal atau menyambut kedatangan tamu yang besar.
dan di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan, perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangga yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip los satak bati sanak, yang kurang lebih artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Nah, di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan saelan. Karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, maka sudah semestinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar untuk didiskusikan saja. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tenaga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong untuk menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong untuk membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama-sama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerjasama non-fisik seperti mencari solusi bersama-sama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan atau ide, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan dalam penyebutan beberapa tradisi di Indonesia, mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.